Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin Islam Muslimku ingin share video tentang 6 ayat Al-Quran tentang ekonomi dari jual beli hingga utang piutang. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan ditonton sampai habis. 6 ayat Al-Quran tentang ekonomi dari jual beli hingga utang piutang. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT sebagai pedoman untuk seluruh umat manusia. Semua aspek kehidupan sudah diatur, termasuk dalam bidang ekonomi. Bagi Muslim, sudah sepatutnya untuk menerapkan ilmu ekonomi dengan landasan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan semata-mata agar Muslim terhindar dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti riba. Bahkan saking besar dosa riba, dijelaskan dalam suatu hadis, dosanya sama seperti berzina dengan ibu sendiri. Mengutip dari buku Ada Apa Dengan Riba, tulisan Ami Nur Baits dari Ibnu Mas'ud, yang menjelaskan perkataan Rasulullah SAW yang bersabda, riba itu ada 73 pintu. Pintu riba yang paling ringan seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibunya. Hadis riwayat Hakim. Selain itu, Islam juga mengajarkan agar selalu berperilaku adil dalam melakukan jual beli. Menurut buku Pintar 50 Adab Islam karya Arif Fahmi, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW merupakan seseorang yang cakap dalam ilmu ekonomi. Rasulullah SAW adalah seorang pedagang yang handal. Tak hanya itu, Rasulullah SAW juga dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur. Hal tersebut menunjukkan jika bidang ekonomi bukan hanya tentang keuntungan materi semata, melainkan tetap harus diperhatikan adab-adabnya agar materi yang diperoleh membawa keberkahan dan keuntungan dunia akhirat. Berikut beberapa ayat yang menjelaskan ekonomi dalam Islam. Bahkan, ilmu ini masih relevan diterapkan di era modern. 6 ayat Al-Quran tentang ekonomi dalam Islam. Nomor 1. Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 tentang jual beli. Yang artinya, apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, berterbaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, agar kamu beruntung. Apabila sebagian mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar menuju padanya dan meninggalkan engkau Nabi Muhammad yang sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Allah pemberi rezeki yang terbaik. Nomor 2. Surat Al-Baqarah ayat 275 tentang riba. Yang artinya, orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nomor 3. Surat Al-Baqarah ayat 282 tentang hutang piutang. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berhutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah.
Tuhannya dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, sehingga jika salah seorang saksi perempuan lupa, yang lain, admin ulangi, sehingga jika salah seorang saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksiannya, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit atau dipersulit. Begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nomor 4. Surat Ali Imran ayat 180 tentang larangan kikir. Admin ulangi, nomor 4, surat Al-Imran ayat 180 tentang larangan kikir. Yang artinya, janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya, mengira bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Sebaliknya, kekikiran itu buruk bagi mereka. Pada hari kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nomor 5. Surat Al-Hasyr ayat 7 tentang prinsip distribusi aset. Yang artinya, apa saja harta yang diperoleh tanpa admin ulangi, artinya, apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Terakhir, nomor 6, surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 tentang berlaku adil dalam jual beli. Yang artinya, ayat pertama, celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Ayat kedua, mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Ayat ketiga, tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Sekian video kali ini, wallahu a'lam bishawab.